Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi sumber dana bank. Baik, kita langsung mulai. Bahwa akuntansi sumber dana bank di sini kita akan membicarakan dari sumber dana bank itu berasal dari mana saja. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah giro. Apa itu giro? Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai giro. Giro adalah simpanan dana dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro atau surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Ya. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat itu, maka giro ini bersifat labil, ya, dana bagi bank. Karena dapat diambil sewaktu-waktu dan bank pun harus siap dananya. Nah, tapi bagi nasabah dengan sifatnya dapat diambil sewaktu-waktu ini dapat membantu dalam pembayaran yang lebih efisien dalam melakukan suatu transaksi. Nah, salah satu warkat atau alat yang dapat digunakan untuk penarikan giro atau penukaran giro adalah cek. Nah, apa itu cek? Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Ya. Nah, ada bermacam-macam cek di sini. Ada cek atas nama, order cek, cek atas unjuk, bearer cek, dan cek silang atau cross check. Apa itu cek atas nama? Cek atas nama adalah cek yang dapat diberikan pada nama atau orang atau badan usaha yang namanya tertera di dalam ceknya. Nah, sementara apa itu cek atas unjuk? Bearer cek. Cek atas unjuk adalah cek yang dapat dicairkan, ya, pada orang atau badan usaha yang membawa cek tersebut. Nah, jadi di dalam ceknya tidak ada nama si penerima cek atau badan usaha penerima cek. Nah, jadi bisa dicairkan oleh siapapun si pembawa cek tersebut. Sementara cek silang atau cross check adalah cek yang mempunyai ciri khusus, ada tanda silang 2, ya, di pojok kiri atas. Nah, berbeda dengan kedua cek di atas lainnya, cek silang ini tidak bisa dicairkan secara tunai, tapi hanya melalui pemindah bukuan saja, ya. Nah, sementara biliet giro, ya, itu berbeda dengan cek, tapi mirip fungsinya dengan cek silang, ya. Jadi penerimaan dana di sini tidak dapat dilakukan secara tunai, tapi harus melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan, ya. Jadi pencairannya tidak bisa diterima secara tunai. Ini contoh biliet giro, ya. Lihat di sini diminta kepada saudara pada tanggal sekian rekening sejumlah sekian untuk rekening nomor sekian atas nama siapa. Nah, jadi masuk ke dalam rekening siapa, itu yang dimaksud dengan pemindah bukuan, ya. Jadi tidak bisa dicairkan melalui tunai. Nah, kita pada akuntansi bank 1 ini akan dibahas giro rupiah. Nah, tapi sekilas Ibu akan menjelaskan perbedaannya dengan giro valuta asing. Untuk giro valuta asing akan dibahas pada akuntansi bank 2. Nah, perbedaannya dengan giro rupiah dengan giro valuta asing, kalau giro valuta asing tidak ada buku cek, ya, atau biliet giro, ya. Nah, lalu penarikannya dilakukan dengan menyerahkan amanat tertulis oleh pemegang giro. Lalu bisa diperjualbelikan pada bursa valuta asing, hanya disediakan oleh bank devisa. Dan jasa gironya juga dapat berupa uang tunai asing. Itu bedanya dengan giro rupiah. Nah, berbicara dengan giro, kita akan membahas akuntansinya atau pencatatannya, mulai dari penyetoran, penarikan. Ya. Nah, penyetoran giro bisa dilakukan dengan bermacam cara, dengan setoran tunai, dengan clearing maupun transfer. Ya. Nah, yang pertama melalui setoran tunai. Contohnya, Nyonya Dama, calon nasabah Bank DKI, ingin membuka rekening giro pada cabang Jakarta dengan melakukan setoran tunai sebagai setoran awalnya sejumlah 100 juta dan biaya administrasi untuk cek sebesar 50.000. Nah, posisi
kita adalah sebagai bank. Jadi kita yang akan membuat pencatatan atau akuntansi untuk bank kita. Nah, ada nasabah kita di sini, Nyonya Dama, ya, ingin membuka rekening giro dengan cara menyetor tunai atau cash. Ya, maka jurnal yang dicatat oleh bank adalah kas bank akan bertambah sebanyak 100.050.000 dari Nyonya Dama karena dia menyerahkannya secara tunai, 100 juta untuk setoran awal dan 50.000-nya untuk membayar buku ceknya. Jadi 100.050.000. Lalu Nyonya Dama ini menyetorkan tunai sebagai pembukaan rekening gironya. Nah, berarti rekening giro Nyonya Dama akan bertambah 100 juta. Nah, persediaan buku cek kita akan berkurang karena dengan kata lain sudah dibeli oleh Nyonya Dama sebanyak 50.000, ya. Itu jurnalnya. Lalu kedua, setoran clearing. Clearing itu apa? Clearing itu pembayaran dengan menggunakan cek bank lain tapi masih di dalam kota. Tapi kalau pembayaran dengan menggunakan cek di luar sudah antar kota, itu biasanya kita menyebutnya dengan inkaso, ya. Nah, clearing contohnya Nyonya Dama menyerahkan cek giro Bank BNI sebanyak 10 juta untuk disetorkan kepada rekening gironya. Nah, clearing ini maka kita otomatis akan meminta bantuan dari BI Giro atau giro kita yang ada di Bank Indonesia, ya, karena di sini melibatkan giro dari bank lain. Bank kita tadi adalah banknya Nyonya Dama, yaitu Bank DKI. Sementara di sini Nyonya Dama menyerahkannya cek ke kita, cek Bank BNI 10 juta, ya. Jadi di sini transaksinya antara Bank DKI dengan Bank BNI. Nah, maka cek Bank BNI itu harus kita clearingkan dulu, ya. Asumsinya ini masih dalam kota yang sama, maka terciptalah clearing. Nah, maka jurnalnya kita selesaikan dulu proses clearingnya. Proses clearing yang pertama adalah tahap pertama adalah jurnalnya debit giro BI 10 juta, kreditnya warkat clearing. Ketika clearing dinyatakan berhasil di sini adalah bahwa diketahui giro BNI ini ternyata tersedia dananya, ya. Nasabah yang menyerahkan cek giro BNI ini dananya cukup, lalu ceknya juga valid. Nah, maka clearing dinyatakan berhasil. Ketika clearing dinyatakan berhasil, maka kita menutup akun warkat clearing ini. Nah, lalu kita limpahkan dana 10 juta ini ke giro Nyonya Dama, ya. Ini penyetoran dengan menggunakan clearing. Nah, setoran melalui transfer. Nyonya Dama menerima transfer dari Ibu Endang, nasabah Bank BCA sebanyak 5 juta. Di sini tidak memakai warkat, tidak memakai cek, tapi langsung melalui transfer online. Nah, maka jurnalnya adalah kita punya giro, bank kita punya giro di BCA. Maka ketika menerima transfer dari Ibu Endang, otomatis giro kita yang ada di Bank BCA atau giro di bank lain, dalam hal ini di BCA, akan bertambah 5 juta. Ya, lalu giro Nyonya Dama pun, ya, akan bertambah 5 juta. Jadi karena akibat transfer ini tidak ada perpindahan dana secara tunai, ya. Semua perpindahan dana dilakukan melalui pemindah bukuan, ya. Jadi Bank DKI akan menerima dana dari BCA, ya, dengan secara otomatis masuk ke dalam gironya yang ada di Bank BCA jadi bertambah. Nah, kita pun akan mengkreditkan atau menambah giro Nyonya Dama sebanyak 5 juta karena sudah menerima transferan dari Bank BCA atas nama Ibu Endang. Nah, yang berikutnya adalah penarikan giro. Sama dengan penyetoran, penarikan juga bisa dilakukan melalui tunai. Contohnya, Nyonya Grace menarik selembar cek, ya, untuk dibayarkan secara tunai oleh Bank DKI sebanyak 15 juta. Nah, jadi di sini Nyonya Grace itu pemilik rekening giro. Nah, dia mau mengambil gironya secara tunai, maka dia harus menuliskannya di dalam ceknya, ya, untuk dicairkan sebanyak 15 juta. Maka otomatis rekening giro Nyonya Grace akan berkurang di debit, ya, sebanyak 15 juta. Nah, bank kita akan membayarkan Nyonya Grace secara tunai. Berarti kas bank akan berkurang di kredit